Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua Chemistry Online Learning. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bersungguh-sungguh dalam mengikuti kelas ini, mulai dari mendengarkan, mencatat, melaksanakan latihan tepat waktu. Insya Allah itu semua akan berpahala. Di pertemuan minggu lalu, kalian sudah memahami mengenai bagaimana asam basa menurut teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Pada pembahasan kali ini, kalian akan mempelajari bagaimana cara mengetahui konsentrasi ion H+ atau ion OH-, apa itu pH, bagaimana cara menentukan pH, bagaimana pengaruh penambahan air atau pengeceran dalam larutan asam basa, mengetahui bagaimana sih pengaruh air terhadap larutan dan asam basa. Dan di sini kita akan banyak menggunakan teori Arrhenius karena di sini medium pelarutnya adalah air. Oke, sekarang kita akan mulai dengan slide pertama, yaitu kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Kenapa dimulai dari reaksi ionisasi air? Nah, lihat H2O liquid terurai menjadi ion H+ tambah ion OH-. Nah, kalau misalnya kita tuliskan dalam rumus kesetimbangan, banyak sekali reaksi-reaksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, reaksi yang ada dalam tubuh, di dunia industri itu kebanyakan mediumnya adalah air. Oleh karena itu sangat penting untuk dibagi dengan konsentrasi H2O. Namun, karena air murni memiliki konsentrasi tetap dan di sini dalam fase liquid, maka tidak ada perubahan sehingga bisa kita coret. Air murni atau H2O fase liquid itu merupakan salah satu elektrolit lemah, sehingga dia akan sedikit terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Di sini bisa kalian pada suhu ruangan atau suhu 25 derajat Celcius, konstanta atau kesetimbangan air itu nilainya sama dengan 10⁻⁴. Kalau air murni berarti hasil kali konsentrasi ion-ion produk dibagi konsentrasi reaktan. Maka di sini kita dapatkan K sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Ketika ion konsentrasi H+ atau OH- kita ganti dengan X, maka X kali X sama dengan 10⁻⁴. Lalu X kuadrat sama dengan 10⁻⁴. Dan didapatlah susunan baru bahwa Kw sama dengan H+ dikali OH-. Kw itu adalah konstanta water atau kesetimbangan air. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana dalam kondisi air netral tersebut kita tambahkan asam kuat atau asam lemah, basa kuat atau basa lemah. Tidak ada senyawa atau impurity atau pengotor lain selain ion H+ dan ion OH-. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa jadi kalau kita mau tahu X, berarti X sama dengan akar dari 10⁻⁴. Nah, kalau bilang berpangkat, akar itu berarti pangkatnya dibagi 2. Dapatlah 10⁻⁻⁷. Jadi, dalam kondisi seperti ini, konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH-, atau dikatakan dalam kondisi netral. Bagaimanakah pengaruh penambahan asam dan basa ini terhadap kesetimbangan air? Sekarang kita akan mengetahui bagaimana pengaruh asam kuat terhadap kesetimbangan air. Sebelum itu, di sini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui konsentrasi H+. Sebelum itu, kita akan mengulang sedikit apa itu asam kuat. Masih ingat? Ya, asam kuat adalah asam yang banyak menghasilkan ion H+ atau derajat ionisasinya besar. Biasanya asam kuat itu cirinya adalah asam-asam halogen, yaitu di mana hidrogen berikatan dengan unsur-unsur yang elektronegatif, seperti ada HCl, HBr, Hi, atau hidrogen yang diapit oleh unsur-unsur yang sangat elektronegatif. Contoh ada H2SO4, NO3, HCl4, dan yang lain sebagainya. Ciri dari asam kuat adalah tadi alfanya besar. Terus yang kedua, kan alfanya besar, dia terionisasi secara sempurna. Artinya apa? Semua reaktan itu berubah jadi produk. Contoh misalkan saya punya asam HX itu 2 molar. Nah, kalau di asam kuat, maka semuanya 2 molarnya terionisasi menjadi produk-produknya. Ibaratnya mah kalau misal kita punya terigu 2 kilo pengen dibuat sesuatu, kalau di asam kuat maka semuanya ini 2 kilo kan dipakai buat produk tersebut. Nah, di sini sekarang kita akan masuk ke penghitungan konsentrasi H+. Pada larutan asam kuat, H+ hanya dianggap berasal dari asam.
Dan ion H+ dari air dapat diabaikan. Ingat ya, karena ini kita pakainya larutan, maka pasti di situ ada dua komponen, minimal pelarut si air dengan zat itu sendiri. Tapi karena si air ini merupakan elektrolit lemah, jadi bisa kita anggap H+ yang terurai itu sangat sedikit. Oke, nah sekarang kita masuk ke rumus. Konsentrasi H+ sama dengan N dikali A dengan satuan mol per liter atau molar. N itu adalah jumlah valensi asam atau banyaknya ion H+ dikali molar. Oke, sekarang kita apply ke soal. Berapakah konsentrasi H+ dari larutan HCl dengan molaritas 0,1? Tahap pertama, kita harus mengetahui berapa banyak sih valensi asam atau ion H+ yang terurai. Oleh karena itu, kita harus menuliskan reaksi ionisasinya. Larutan HCl termasuk kategori larutan elektrolit kuat, sehingga dalam air dia terurai menjadi ion H+ dan Cl-. Masukkan ke rumus, H+ sama dengan 1 dikali 0,1 molar. Ingat, 0,1 molar ini adalah konsentrasi atau molaritas asam, sehingga jumlah ion H+-nya sama dengan 0,1 molar. Sekarang kita akan ke contoh yang kedua, menjadi koefisien. Masih ingat ini termasuk kategori asam apa? Ya, ini masuk ke kategori asam diprotik. 2H+ plus SO4 2-. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, tulisan agak berantakan karena saya pakai doodle, jadi agak nggak karu-karuan tulisannya, karena maklum saya tidak jago gambar. Di contoh yang kedua ini, saya punya larutan H2SO4 0,02 molar. Sekarang kita masuk ke step pertama, yaitu menuliskan reaksi ionisasi. Larutan H2SO4 terurai menjadi 2H+. Ingat 2 dari mana? Ya, karena di reaktan H-nya ini punya 2 indeks, sehingga di produk berubah. Nah, sebenarnya tanpa kalian menuliskan reaksi ionisasinya, kalian bisa ngecek atau mengetahui berapakah valensi asam dari indeksnya. Kayak misalkan H2SO4, berarti kan H-nya ada 2. Nah, itu berarti valensi asamnya ada 2. Kalau H3PO4, berarti valensi asamnya ada 3. H2CO3 berarti. Oke, sehingga konsentrasi H+ didapat sama dengan 2 dari valensi asam dikali 0,02 yang merupakan molaritas asam. Dapatlah 0,04 molar. Sekarang kita akan membahas bagaimana pengaruh basa kuat terhadap kesetimbangan air. Oke, basa kuat adalah sama seperti asam kuat, yaitu basa yang menghasilkan banyak ion OH- atau dia derajat ionisasinya besar atau dia terionisasi secara sempurna, yaitu si reaktan ketika dilarutkan dalam air semuanya sudah berubah menjadi produk. Jadi yang dalam kondisi reaktan tidak ada atau sangat kecil. Biasanya basa kuat ini adalah logam-logam dari golongan 1A dan 2A ya dalam bentuk hidroksidanya. Contoh di sini ada NaOH, KOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali dan sebagainya. Ingat ya, yang menjadi penanda basa adalah ion OH-, sedangkan kalau yang menjadi penanda asam adalah ion H+. Nah, di sini karena bersifat basa, maka yang dihitung valensi basa adalah valensi OH-, sehingga untuk mengetahui besarnya konsentrasi OH- rumusnya adalah N kali B dalam satuan mol per liter atau molaritas ya. Rumusnya adalah N kali B. N adalah banyaknya ion OH-, B adalah besarnya molaritas atau konsentrasi. Oke, sekarang kita akan mengimplementasi ke soal bagaimana cara menentukan konsentrasi ion OH- pada larutan yang bersifat basa kuat. Di sini saya punya larutan NaOH 0,02 molar. Nah, tadi larutan NaOH termasuk kategori basa kuat. Na itu dari golongan 1A. Nah, untuk mengetahui besarnya konsentrasi OH-, tahap pertama adalah kita harus menuliskan reaksi ionisasinya. NaOH terurai menjadi Na+ dan OH-. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan valensi basa, yaitu banyaknya koefisien OH- yaitu 1, dikali molaritas basa atau 0,02. Sehingga didapatlah konsentrasi OH-nya itu sebesar 0,02 molar. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua mengenai bagaimana cara menghitung konsentrasi OH- untuk larutan basa kuat. Di sini saya punya larutan kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,03 molar. Berapakah konsentrasi OH-? Step pertama adalah kita harus menuliskan reaksi ionisasinya. CaOH 2 kali karena termasuk basa kuat terurai menjadi Ca2+ dan 2 OH-, sehingga konsentrasi OH- sama dengan 2 dikali 0,03 molar. Dapatlah 0,06 molar.
Sekarang kita akan membahas bagaimana pengaruh asam lemah terhadap keseimbangan air. Asam lemah adalah asam yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi. Contohnya di sini CH3COH, H2CO3, H2S, dan HCN. Kalau misalnya tadi kita umpamakan asam kuat itu dengan terigu yang kita mau gunakan semuanya untuk membuat kue. Nah, kalau di asam lemah, terigu yang kita punya misalkan 5 kilo, yang dipakai hanya sedikit, misalkan 2 kilo, sekilo. Jadi, kalau di asam lemah, Ha atau si reaktannya ini yang terurai menjadi produk justru sedikit, ya. Dan kita lihat kalau asam lemah tandapannya dua arah bolak-balik, sedangkan kalau di asam kuat, tandapannya satu arah, karena semua reaktannya itu berubah jadi produk, dan produknya tidak bisa terurai menjadi reaktan. Tapi kalau misalkan di asam lemah, si reaktan berubah jadi, dan produk bisa berubah kembali menjadi reaktan, sehingga rumus untuk menentukan konsentrasi H+ antara asam kuat dengan asam lemah itu sedikit berbeda. Oke, sekarang kita susun persamaan rumus Ka atau kesetimbangan asam. Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Semakin besar nilai Ka, itu menunjukkan semakin banyak ion H+ yang dihasilkan atau terurai, sehingga kuat asamnya itu juga semakin. Konsentrasi ion H+ yang berasal dari asam lemah akan selalu sama dengan konsentrasi ion amin, sehingga rumusnya itu adalah H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam lemah. Ini adalah rumus untuk asam lemah. Kalau asam kuat tadi kan H+ sama dengan valensi asam dikali molaritas asam. Nah, di sini ada rumus hubungan derajat ionisasi dengan tetapan ionisasi dan konsentrasi larutan. Alpha itu adalah berapa banyak reaktan yang berubah menjadi produk. Rumusnya untuk mengetahui berapa banyak larutan asam atau larutan basa yang terurai itu sama aja. Kalau dia asam, alpha sama dengan akar Ka kali konsentrasi Ha, sedang alpha untuk basa adalah akar konstanta basa atau Kb dikali konsentrasi si basa lemah atau BOH di sini sebagai variabel. Ini adalah tabel tetapan atau Ka beberapa asam lemah. Jadi biasanya kalau di soal ya kalau diminta untuk menentukan konsentrasi H+ dari asam lemah itu biasa udah dikasih tahu. Nah, kalau yang ini adalah tabel Kb atau tetapan ionisasi basa untuk basa. Di sini kita akan membahas contoh bagaimana cara menentukan H+ untuk asam lemah. Untuk basa lemah saya nggak bahas ya, nanti kalian bisa lihat contohnya di buku paket sendiri. Di sini saya punya larutan CH3COH atau asam asetat atau cuka makan dengan konsentrasi 0,004 molar dan Ka 1 kali 10⁻⁻⁵. Masukkan ke rumus. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma atau Ka dikali molaritas si asamnya. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Ka-nya itu 10⁻⁵, Ma-nya itu 4 kali 10⁻⁻3. Ini bilangan desimal, biar mudah saya ubah ke bilangan berpangkat. Sehingga dapatlah kalau kalian hitung lagi akar dari 4 kali 10⁻⁻8. Min 8 itu dari min 5 tambah min 3. Sehingga hasil adalah 2 kali 10⁻⁻4. Adapun untuk basa lemah, saya hanya bahas sedikit karena konsep intinya itu sama aja kayak asam lemah. Basa lemah itu adalah basa yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi. Atau reaktan yang terurai menjadi produk itu hanya sedikit. Contohnya di sini ada NH3 atau amonia dan AlOH 3 kali. Rumus buat mencari OH- adalah akar dari konstanta basa atau Kb dikali konsentrasi si basa lemahnya. Ya, untuk contohnya sekali lagi saya tidak bahas, silakan cari sendiri. Oke, sekian untuk pertemuan minggu ini. Minggu depan kita akan lanjut ke pH. Bagi kalian yang masih bingung, pasti banyak yang bingung, silakan klik di kolom komen.